Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jari R. Untuk materi ini merupakan subbab kedua dari bab pertama, yaitu tentang materi lingkaran di semester genap ini, meliputi KD 3.3 yaitu menganalisis lingkaran secara analitik, dan KD 4.3 menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Lalu apa yang dimaksud dengan persamaan lingkaran di titik A, B dari jari X dan apa tujuan? Jadi beritahu bahwa yang dimaksud dengan persamaan lingkaran itu adalah harus yang digunakan menentukan suatu persamaan lingkaran, dan jika terjadi di titik A atau di titik A, B dan jari-jari R, maka akan jadi suatu rumus yang jika diketahui titik pusatnya tidak berada di titik 0,0 dan diketahui jari-jarinya atau titik lain yang terletak pada lingkaran. Jadi nanti akan diketahui itu adalah titik pusatnya yang tentunya bukan 0,0 dan jari-jarinya atau ada titik lain yang terletak pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Bisa kita lihat di sini ada titik P sebagai pusat lingkaran dengan koordinat A, B, dan ada sebuah titik lain di lingkaran, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Untuk memudahkan, kita coba membuat garis dari titik A menuju ke garis Y sama dengan B ini, sehingga ditemukan titik A aksen. Nah, coba kita lihat baik-baik. Bentuknya seperti segitiga siku-siku. Ingat teorema Pythagoras, yaitu sisi 1 kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, di sini titik P A aksen itu bernilai X min A, sedangkan titik A aksen bernilai Y min B. Kok bisa begitu? Nah, coba kita lihat. Koordinat titik A aksen adalah di titik X, sedangkan titik P ada di titik A untuk sumbu X-nya. Sehingga untuk mencari nilai sisi PA aksen, kita mencari menggunakan ini, X min A. Sedangkan untuk titik yang ini, A dengan A aksen, kita menggunakan Y min B. Nah, ini koordinat Y titik A dikurangi nilai B. Nah, sehingga kita temukan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Faris Fadila. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal-soal tipe mudah dalam subbab 2, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari. Hal pertama yang kita bahas adalah tata cara pengerjaan soal. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari urutan pengerjaan dan cara menjawab soal secara singkat. Pertama adalah memahami rumus dasar atau paling tidak mengetahui, yaitu dalam kurung X min A tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedua adalah membaca soal dengan teliti. Langkah ini bertujuan untuk kita agar dapat menelaah soal. Ketiga adalah mensubstitusikan angka dengan rumus. Langkah ini bertujuan untuk merubah soal tulis menjadi kalimat matematika. Keempat adalah menemukan jawaban. Langkah ini dapat diselesaikan dengan menyelesaikan kalimat matematika pada langkah ketiga. Hal kedua yang akan kita bahas adalah contoh soal dan jawaban. Contoh soal pertama adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan jari-jarinya 10. Lalu untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan cara mendapat solusi ini dikarenakan pada bab selanjutnya kita akan membahas soal ini dan menjelaskan
bagaimana saya bisa mendapat hasil seperti ini. Soal kedua kurang lebih sama dengan soal pertama. Alasan saya memilih soal ini adalah untuk menunjukkan bahwa jika Anda dapat mengerjakan soal pertama, maka sebenarnya angka itu tidak berpengaruh banyak terhadap cara pengerjaan soal. Solusi atau jawaban dari soal pertama adalah sebagai berikut. Sekali lagi tidak akan saya bahas di bagian ini karena di bagian depan akan saya jabarkan bagaimana kita bisa mendapat hasil akhir seperti ini. Hal ketiga yang akan kita bahas yaitu pembahasan soal. Pembahasan soal pertama. Pertama adalah pemahaman rumus dasar. Yaitu kita harus dapat menggunakan atau paling tidak mengetahui salah satu dari dua rumus tersebut. Yaitu dalam kurung X min A tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat, atau dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y2 tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, langkah kedua yaitu seperti yang tadi, pemahaman soal. Pertama adalah kita harus membaca soal ini dengan teliti agar tidak mendapat kesalahan dalam hasil akhir, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 dan jari-jarinya 10. Langkah ketiga adalah pensubstitusian angka. Ini dapat dilakukan dengan menyamakan 2 dan 3 menjadi A dan B atau X2 dan Y2 dan 10 menjadi R. Yang keempat adalah menemukan jawaban. Dalam kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 100 dapat ditemukan dengan menyelesaikan dalam kurung X min 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y min 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 10 kuadrat yang ditemukan dengan cara menyelesaikan langkah ketiga. Pembahasan soal kedua kurang lebih sama dengan soal pertama, yaitu pertama pemahaman rumus dasar menggunakan rumus yang telah dijabarkan tadi. Kedua adalah pemahaman soal, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di minus 23,38 dan jari-jarinya 10. Perlu diketahui bahwa A atau X2 dalam soal ini memiliki nilai negatif dan akan berpengaruh sedikit terhadap plus minus dalam hasil akhirnya. Yang keempat adalah menemukan jawaban, yaitu dalam kurung X plus 23 tutup kurung kuadrat ditambah dalam kurung Y min 38 tutup kurung kuadrat sama dengan 10.000. Yaitu kita dapat menemukannya dengan menyelesaikan langkah ketiga. Perlu diingat bahwa X2 atau A memiliki nilai negatif sehingga hasil akhirnya adalah positif. Hal keempat yang akan kita kupas adalah ringkasan. Poin-poin penting dalam presentasi ini adalah yang pertama, pengerjaan soal tipe ini bertitik dasar dalam pensubstitusian soal kepada rumus. Jika Anda tidak dapat mengubah rumus menjadi angka-angka yang tertera pada soal, maka Anda akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal tipe ini. Kedua, ketimbang menggunakan X, A dan Y, B, X1, X2 dan Y1, Y2 dapat digunakan karena memiliki fungsi yang sama variabel, dan variabel memiliki sifat khusus yaitu dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah R dalam rumus wajib disubstitusikan dengan jari-jari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal. Diketahui lingkaran P berdiameter AB dengan koordinat titik A 3, -5 dan B -1, -1. Persamaan lingkaran P adalah diketahui D sama dengan AB, A 3, -5, B -1, -1. Ditanya, persamaan lingkaran P. Untuk memudahkan kita perlu menggambarkan titik koordinat tersebut, lalu menuliskan titik-titik yang telah diketahui. Kemudian, kita menuliskan rumus persamaan lingkaran yang berada di titik pusat A, B.
Di sini, kita belum mengetahui titik A, B dan jari-jari lingkaran. Maka kita perlu mencarinya. Berdasarkan titik koordinat tersebut, titik pusat lingkaran berada pada titik 1, min 3, atau bisa juga dicari menggunakan rumus X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, sama dengan 3 plus min 1 per 2, min 5 plus min 1 per 2, sama dengan 2 per 2, min 6 per 2, sama dengan 1, min 3 yang merupakan titik A, B. Setelah diketahui titik A, B tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Kita boleh menggunakan titik A atau B untuk mengisi X, Y. Di sini saya memakai titik A, menjadi 3 min 1 kuadrat plus min 5 min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, sama dengan 2 kuadrat plus min 2 kuadrat, sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Setelah titik A, B dan jari-jari lingkaran diketahui, maka kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran menjadi X min 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 8. Maka jawaban untuk soal ini adalah D.